Perkenalkan, nama saya Kalista Apria dengan NIM 3123100052. Dan saya Gustiani dengan NIM 3123100035. Di sini kami berdua akan berpodcast tentang materi bahasa Indonesia. Dan di sini kami mengambil tema apa Kak Yani? Karya fiksi. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan podcast kami. Oke, gimana sih tanggapan kamu mengenai tentang karya fiksi yang kamu pelajari selama ini? Oke, pandangan aku ya. Kan karya fiksi itu adalah bentuk dimana di situ karya seseorang yang berbentuk dari pemikiran sendiri ya kan. Contohnya seperti puisi. Jika kita ingin berpuisi, pasti kita menggunakan imajinasi kita yang tinggi ya kan. Nah, dan juga tidak semua orang itu bisa membuat suatu puisi yang menarik. Nah, jadi menurut saya karya fiksi itu karya yang benar-benar dimiliki setiap orang, tetapi terbatas karena menggunakan imajinasinya sendiri, seperti itu. Nah, seperti itu berarti karya fiksi ini bisa tersusun rapi dengan pemikiran orang yang berimajinasi tinggi. Nah betul. Tapi ada tapinya ini. Di tangan orang yang berimajinasi rendah itu bisa juga, namun lebih menarik itu ketika orang yang berimajinasi tinggi menyusun kata-katanya, seperti itu. Kalau boleh tahu, kamu sudah pernah membuat karya fiksi sebelumnya? Sudah. Dalam bentuk apa aja? Yang sudah aku buat itu dalam bentuk puisi aja, karena aku lebih tahunya tuh di puisi gitu. Kalau boleh tahu, ada berapa puisi yang sudah kamu buat? Pas tugas kuliah itu ada 4 puisi sih yang udah aku buat, udah aku rancang sendiri. Bagus. Kalau boleh tahu, ada tema apa saja yang sudah kamu buat? Seingat aku pernah buat puisi temanya itu alam, kemudian diriku, kemudian tentang persahabatan, dan terakhir itu tentang ayah. Itu saja yang udah aku buat. Nah, setelah kamu membuat karya fiksi tersebut dalam bentuk puisi, gimana perasaan kamu? Apakah sudah sesuai dengan diksi? Kalau menurut saya ya, puisi yang saya buat itu, jika dilihat dari segi materi itu sudah sesuai sih sama diksi. Tapi nggak tahu ya kalau menurut pandangan orang itu seperti apa puisi yang saya buat. Nah, kita kan nggak tahu nih, misalnya ini benar menurut kita, tapi belum tentu itu benar menurut orang lain. Iya, benar. Nah, jadi seperti itu teman-teman tentang karya fiksi menurut Kak Kalista. Oke, selanjutnya karya fiksi itu kan tidak hanya berbentuk puisi, masih banyak lagi karya fiksi berbentuk novel, dongeng, dan lain-lain. Nah, di sini giliran saya yang akan menanyakan tentang karya fiksi menurut Kak Yani. Nah, menurut Kak Yani sendiri nih, gimana sih pengertian karya fiksi? Kalau menurut saya, karya fiksi itu kan tidak nyata, tetapi dirancang untuk supaya orang bisa mendengar atau merasakan bagaimana rasanya karya fiksi tersebut, seperti itu. Misalnya kalau kita ingin meluapkan isi hati gitu ya, iya, kita bisa merancangnya menjadi karya fiksi. Oke, sebelumnya Kak Yani udah pernah dengar karya fiksi seseorang? Sudah, saya mengambil cerpen tentang sang gajah yang baik hati. Oh, jadi di dalam cerpen tersebut hati gajah yang baik hati gitu ya? Iya, seperti itu. Gimana reaksi Kak Yani setelah membaca novel tersebut, cerpen tersebut? Saya merasakan tentang senang, karena kita bisa ikut merasakan gimana sih baiknya gitu ya? Iya, seperti itu. Apalagi dan bisa membantu orang-orang lain juga. Jadi gajahnya ini baik hati, ingin membantu orang-orang sekitar. Iya. Itu juga enggak sih, kan kemarin itu ada baru-baru berita tentang gajah yang ditabrak gitu ya. Jadi kita ikut sedih gitu mendengarnya, karena kan kita tahu gajah itu baik hati gitu ya teman-teman. Nah, oke. Hanya cerpen itu saja ya yang udah pernah dibaca. Tapi sebelumnya apakah ada lagi karya fiksi yang kayak didengar atau kayak dibaca? Seperti puisi seperti itu? Udah pernah kan? Pernah dulu. Kalau menurut Kak Yani, puisi itu menarik tidak kalau benar-benar kita meresapinya? Oh, menarik banget.
Nah, Kak Yani kan senang banget nih setelah mendengarkan karya fiksi kan. Nah, apakah di dalam keinginan Kak Yani itu ada untuk merancang sebuah karya fiksi dalam bentuk apapun? Kalau untuk keinginan sih belum ada, tapi kalau untuk membaca atau mendengarkan atau menonton seperti itu saya sangat suka gitu. Suka banget ya. Oke. Nah, jadi kesimpulan podcast kami pada hari ini yaitu karya fiksi tersebut adalah karya yang dibentuk melalui imajinasi seseorang. Nah, di mana karya-karya tersebut keluar dari hasil pemikiran atau hasil isi hati, bagaimana perasaannya digambarkan dalam karya tersebut. Kemudian, karya fiksi ini dikembangkan sehingga bisa didengarkan oleh masyarakat lain, dan masyarakat tersebut setelah mendengarkan karya-karya dari orang yang telah merancangnya ikut merasakan bagaimana sih isi hatinya. Contohnya tadi itu seperti Gajah yang Baik Hati. Setelah dibaca oleh pembaca, pembaca pun merasakan bagaimana rasanya baik hati. Sekian podcast dari kami. Terima Terima kasih. kasih. Sampai jumpa.